Baik, saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir matematis, yaitu kemampuan berpikir koneksi, kritis, dan kreatif. Yang pertama itu kemampuan berpikir koneksi. Jadi di sini pengertiannya yaitu di mana kemampuan seseorang untuk menggabungkan hubungan internal dan eksternal matematika. Nah, hubungan internalnya itu yaitu koneksi antara topik yang satu dengan topik yang lain dalam matematika itu sendiri. Nah, sedangkan hubungan eksternalnya adalah koneksi antara disiplin ilmu lain dan juga koneksi antara matematika itu dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator dalam kemampuan koneksi matematis ini, yaitu yang pertama adalah mampu menghubungkan konsep-konsep matematika, yaitu dari satu topik dengan topik yang lainnya. Yang kedua, menghubungkan dengan koneksi disiplin ilmu lain. Yang ketiga, mampu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada contoh soal koneksi matematis. Dengan bunyi soalnya yaitu Nadia menabung di bank tanpa bunga sebesar 400.000. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya, ia menambah tabungannya sebesar 50.000 per bulan. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah tabungan Nadia selama 2 tahun. Selanjutnya di sini adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaian soal matematika ini yaitu dengan menggunakan konsep baris dan deret. Yaitu diketahui tabungan pertama atau A yaitu 400, kemudian tambahan tabungan atau B itu 50. Nah, ditanya jumlah tabungan selama 2 tahun. 2 tahun ini kita ubah dulu ke dalam bulan. Jadi 24 bulan. Selanjutnya kita menggunakan rumus dari baris aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang kita cari ini adalah UN. Nah, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Nah, UN karena N-nya tadi 24 yaitu yang ditanyakan atau jumlah tabungan, maka U24 sama dengan A-nya tadi 400 ditambah N-nya tadi 24 dikurangi 1 dikali B-nya 50. Nah, selanjutnya U24 sama dengan 400, 24 dikurangi 1 yaitu 23 dikali 50. Nah, sehingga selanjutnya U24 sama dengan 400 ditambah 23 dikali 50 sama dengan 1150. Sehingga U24 sama dengan 1550. Jadi, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah tabungan Nadia selama 2 tahun adalah Rp1.550.000. Nah, mengapa ini masuk dalam soal koneksi matematis? Yaitu di sini soalnya itu adalah kita bisa selesaikan menggunakan baris dan deret. Kemudian, soal-soal ini juga menghubungkan antara disiplin ilmu lain yaitu ilmu ekonomi. Kemudian koneksi antara kehidupan sehari-hari adalah soal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kita menabung. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis matematis, yang artinya adalah kecakapan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, indikatornya yaitu yang pertama adalah bagaimana menginterpretasikan soal, yaitu menjabarkan soal. Yang kedua itu menganalisis soal. Yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat itu dapat menyimpulkan hasil dari soal tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh soal dengan bunyi soal. Sebuah toko roti menjual 3 jenis roti, yaitu roti A, B, dan roti C.
Nah, data penjualan selama seminggu adalah sebagai berikut, yaitu roti A terjual 150 buah dengan harga 10.000 per buah. Roti B terjual 200 buah dengan harga 8.000 per buah. Roti C terjual 100 buah dengan harga 12.000 per buah. Pertanyaannya, roti mana yang memberikan kontribusi pendapatan paling besar terhadap toko? Dan jika pemilik toko ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan roti, manakah yang harus diproduksi lebih banyak? Nah, untuk menjawab soal di atas, kita perlu mencari tahu dulu terlebih dahulu kira-kira dalam sebulan itu hasil dari roti A, roti B, roti C itu berapa hasil penjualannya. Nah, di sini kita dapat kerjakan dengan cara seperti pada slide ini, yaitu kita mencari tahu roti A. Roti A ini 150 buah dikali dengan 10.000 menghasilkan 1.500. Roti B 200 buah dikali 8.000 menghasilkan 1.600. Dan roti C 100 buah dikali 12.000 sama dengan 1.200. Nah, jadi hasil penjualan selama seminggu adalah roti A ini Rp 1.500.000, roti B 1.600.000 dan roti C 1.200.000. Jadi kita dapat lihat di sini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu roti mana yang berkontribusi terhadap pendapatan terbesar dari toko tersebut. Yaitu kita melihat hasil penjualan yang paling besar adalah roti B, sehingga yang berkontribusi terhadap pendapatan terbesar adalah roti B. Jawaban yang kedua yaitu roti yang sebaiknya banyak diproduksi adalah roti B karena menghasilkan pendapatan yang besar terhadap toko tersebut. Kemampuan berpikir matematis berikutnya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis. Jadi kemampuan ini yaitu kemampuan di mana seseorang mampu menemukan solusi yang bervariasi atau yang berbeda terhadap masalah matematika, namun dapat diterima kebenarannya. Jadi dalam satu soal itu terdapat banyak sekali jawabannya. Nah, indikator dari kemampuan berpikir kreatif matematis ini yang pertama itu adalah mampu menemukan lebih dari satu jawaban dalam satu soal. Yang kedua itu yaitu mampu mengomunikasikan ide atau solusi matematika dengan baik. Nah, berikut adalah contoh soalnya dengan bunyi soal. Nadia memiliki 12 kelereng. Nah, bagaimana cara Nadia membagikan kelereng tersebut kepada teman-temannya? Berikan kemungkinan jawaban. Jadi, kemungkinan jawaban pertama adalah kita menggunakan pembagian, yaitu yang pertama itu adalah 12 ini Nadia bisa dibagikan kepada 4 teman. Jadi, masing-masing teman ini mendapatkan 3 kelereng. 12 kelereng ini dibagikan kepada 3 teman. Masing-masing teman mendapatkan 4 kelereng. 12 dibagi 2 teman, masing-masing teman mendapatkan 6 kelereng. 12 dibagi 6, masing-masing teman mendapatkan 2 kelereng. Atau dengan pengurangan, yaitu Nadia membagikan kepada 2 teman. Satu temannya bisa mendapatkan 4 kelereng dan satu temannya lagi mendapatkan 8 kelereng. Nah, satu temannya lagi dapat 10 kelereng, maka satunya mendapat 2 kelereng. Satu temannya lagi mendapatkan 9 kelereng, maka satu temannya mendapat 3 kelereng. Atau satu temannya mendapat 7 kelereng, makanya satunya lagi mendapatkan 5 kelereng, dan masih banyak lagi jawaban lainnya.